Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan segala beban isinya. Ayat 1 sampai 2 ini peristiwa yang terjadi menjelang terjadinya kiamat. Kalau kita membaca pola penjelasan Quran dalam juz 30 itu, mulai dari An-Naba sampai dengan hampir-hampir sekarang, ya, hampir-hampir ke surat ke itu, banyak sekali yang membicarakan tentang kiamat. Karena ini sebagai fondasi dari keberagaman, keyakinan, kebaikan. Jadi orang itu kalau dia tidak percaya adanya kiamat, itu akan cenderung semaunya. Akan cenderung semaunya. Jadi seakan hidup itu hanya berakhir di dunia. Ini sudah konsep yang sebenarnya mendasar dalam membuat manusia menjadi orang baik. Jadi bagaimana mengawal manusia itu menjadi orang baik, itu Quran bicara tentang masa depan setelah manusia. Itu sama dengan kalau kita dimotivasi, yang menggerakkan kita menuju satu kebaikan kan karena kita ada harapan, ada motivasi. Misalnya Anda punya semangat, punya cita-cita untuk menjadi sesuatu. Cita-cita menjadi sesuatu itu kan yang menggerakkan pikiran kamu. Maka Quran itu jauh-jauh hari dia sudah bicara tentang visi ke depan kehidupan. Visi ke depan kehidupan, apalagi kehidupan setelah kematian, itu kan visinya digambarkan dua kondisi. Dua kondisi. Itu selalu digambarkan dari awal. Karena ini sebagai fondasi dari pergerakan amaliyah kita di dunia. Jadi berita tentang akhirat itu kita pahami sebagai bagian dari menuntun kita, menggerakkan semua amaliyah kita itu tertuju ke sana. Sebagaimana kalau kita mempunyai visi, tujuan, kan kita bergerak sesuai dengan tujuan hidup itu. Jadi, memang Quran itu bicara masa depan. Itu supaya kita bergerak menuju masa depan itu dengan tertata. Jadi, kenapa di Quran itu banyak bicara tentang kiamat ya? Karena itu visi hidup ke depan. Nah, ke depan itu kehidupannya kan seperti itu. Yang menuntun kita bergerak menjadi orang baik, dalan, itu kan karena kita punya tujuan. Tetapi kalau kita nggak punya tujuan, ya kita tidak akan jelas arah jalan kita. Ya. Itu. Jadi kalau kita nggak punya arah tujuan yang jelas, bahwa kita itu makan menuju akhirat, itu kan titik yang dijelaskan dulu di Quran. Kita nggak akan bisa berjalan dengan baik. Kita di antara pemahaman kenapa Quran itu banyak menyinggung tentang peristiwa kiamat. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi itu memberikan gambaran informasi yang gamblang bahwa kiamat itu peristiwa yang tidak bisa dipungkiri. Oke, ya. Nah, di antara yang terjadi atau yang digambarkan di sini adalah guncangan dahsyat. Idza zulzilatil ardu zilzalah. Nah, ini dua gempa, ya, gempa bumi yang sangat dahsyat. Saya kira kalau ada gempa bumi yang dulu Aceh itu hanya 7, berapa ya? 5 atau berapa itu? Itu 5,9 sekali. Tapi karena dangkal, efek kerusakannya luar biasa. Ya. Jadi apalagi kalau kata dahsyat ini kita maknai jauh lebih besar daripada gempa yang kita sempat kenal itu. Misalnya 100 skala Richter, gitu kan, 7 skala Richternya sudah seperti itu.
100 skala Richter itu kayak mana gempanya. Jadi kata dahsyat itu mungkin kita bayangkan ya jauh di atas yang selama sementara ini kita kenal terjadi. Itu saja sudah sangat merusak. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan segala beban isinya. Kita mengetahui bahwa material-material yang ada dalam bumi itu material yang dinamis, yang aktif. Sehingga kalau tidak ada paru-paru yang mengeluarkan asapnya itu kan bisa meledak. Keberadaan gunung berapi itu kan untuk bisa mengeluarkan sedikit demi sedikit. Tapi ketika itu sudah tersumbat dan ledakan gunung itu menimbulkan goncangan yang besar. Jadi gempa yang ada di lempengan-lempengan bumi itu kan bergerak. Kemudian mempengaruhi gunung. Gunung juga ikut meledak. Itu yang dibayangkan betapa dahsyatnya kiamat. Kita bicara ini seakan-akan memang masih jauh. Bisa jadi kiamat yang begitu, yang digambarkan begitu dahsyat itu masih jauh dari kehidupan kita. Tetapi kiamat sughra yang terjadi pada masing-masing individu itu sangat tipis antara bahkan hitungannya detik. Kita baru saja disuguhkan satu pelajaran yang sangat berharga. Dapat dalam waktu hanya 4 menit ya terbang, jatuh, dan sebelumnya mungkin tidak akan ada firasat apa-apa, tapi ternyata itu sebagai akhir dari perjalanan hidup. Ini maksud saya bahwa bisa jadi kiamat yang besar itu masih lama, tetapi kiamat kecil itu bisa terjadi kepada siapa saja, bahkan termasuk kita. Itu hitungannya hanya detik. Hitungannya hanya detik. Apa gunanya kiamat besar tadi akan terjadi masih lama kalau kita sudah tidak bisa punya kesempatan untuk beramal baik lagi. Kita sudah. Ya, ini betul-betul kita syukuri. Waktu hidup itu betul-betul kita syukuri. Jadi kita masih diberikan kesempatan untuk ya hidup kita saat ini. Hidup kita saat ini kan hidup yang kita rasakan saat ini itu kan sejatinya hidupan kita. Karena yang lalu itu sudah bukan lagi hidup kita. Satu detik yang akan datang itu belum hidup kita. Itu hidup kita ya saat ini, saat kita masih merasakan. Penting untuk kita bisa merefleksikan apa yang akan terjadi setelah kita hidup di dunia. Ya, bacakan penjelasan dari Prof. dulu. Tanda-tanda kiamat yang menggelisahkan ditampilkan gamblang dalam surat ini. Allah dengan kekuasaannya menggoncangkan bumi yang selama ini tenang dan menyenangkan. Ya. Kita tahu bagaimana dulu ketika terjadi tsunami Aceh itu orang masih piknik di pantai, santai dengan keluarganya, riang gembira lari ke sana kemari. Tiba-tiba terjadi tsunami begitu ya. Demikian hebatnya goncangan itu sehingga menimbulkan kepanikan dan kegelisahan, apalagi bumi juga mengeluarkan kandungannya. Banyak yang bertanya tentang sebab goncangan itu, namun tiada yang dapat menjawab. Kegelisahan lebih dirasakan oleh mereka yang selalu menolak berita wahyu dan mengukur segalanya dengan akal dan ilmunya yang serba terbatas. Bahkan ada yang mengatakan hal ini tidak mungkin terjadi. Ini kehidupan sudah maju dan bumi telah menjadi tempat tinggal yang menyenangkan. Kalau bumi hancur seperti diberitakan wahyu, maka kejadian itu suatu kemunduran. Jadi seakan-akan karena bumi sudah dikelola oleh manusia demikian rupa, itu seakan-akan tidak bisa hancur ya. Dengan ilmu dan teknologinya itu memang manusia bisa menciptakan sesuatu yang potensial sekali dia bisa mengaku Tuhan. Misalnya di Cina itu kan ada kemarin dia menciptakan apa? Matahari buatan ya, matahari buatan yang katanya itu melebihi matahari.
Ya, itu. Itu kalau tidak hati-hati itu bisa menimbulkan kesombongan ya, sombongan seorang makhluk. Segala peralatan pemantau bumi ciptaan manusia tidak berfungsi. Para ahli di bidangnya juga tidak dapat menjawab. Akhirnya sadar akan kelemahan akalnya dan sadar pula bahwa di balik alam yang tertib ada Sang Maha Pengatur yang jauh lebih berkuasa. Yang kehendak dan kebijakannya tidak ada yang dapat menghambat. Ya, ini penting sekali bagaimana kita merefleksikan. Begini ini kalau bagi kita nggak terlalu sulit untuk bisa merasakan. Tetapi bagi mereka yang atau bagi orang-orang yang jarang sekali mengkaji bagaimana berita wahyu, ini sulit sekali dirasakan. Apalagi orang yang tidak mengenal Quran, orang sekuler, nggak pernah mengenal agama. Mereka punya ilmu yang tinggi. Begini-begini agak sulit. Kita bisa merasakan begini itu begitu mudah untuk bisa menjadi penyadar kita, karena kita sudah terbiasa baca buku. Tapi kalau mereka yang katakanlah ilmuwan-ilmuwan sekuler, ilmuwan-ilmuwan yang tidak mengenal agama, itu mereka nggak ngeh dengan berita seperti ini, karena tidak terbaca oleh mereka bagaimana wahyu berbicara tentang masa depan kematian, masa depan kehidupan. Yang mereka tahu adalah bagaimana hidup yang diatur saat ini. Mereka menciptakan inovasi setinggi-tingginya. Kira pentingnya kita mendasari semua perkembangan peradaban dengan nilai agama itu di situ. Wa qala al-insanu ma laha. Manusia bertanya-tanya, ada apa ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaruha. Hari itu bumi menceritakan kepada manusia tentang ihwal. Bi anna rabbaka auhalaha, karena Tuhanmu telah memerintahkan kepada. Bumi tidak berkata apa-apa, tapi bumi punya cerita ketika ia mengeluarkan semua isi perutnya, lalu hentakan semua yang ada di atas bumi, termasuk manusia itu mereka serba berhamburan, bahkan mungkin bergelimpangan karena mati. Itu di situ bumi menceritakan manusia, tanya begitu tentang keadaan. Kenapa bumi bisa bercerita begitu? Bi anna rabbaka auhala. Tuhanmu itu telah memerintahkan. Auha di situ diterjemahkan oleh Prof. Erik memerintahkan. Mewahyukan kepada, mentitahkan kepada bumi supaya bercerita kepada manusia. Ketika bumi bercerita kepada manusia, ternyata manusia tidak ada apa. Kegoncangan bumi yang dahsyat dan mendadak membuat penghuninya gelisah dan bertanya, apa sebabnya? Ada yang sadar dan mengakui kekuasaan Allah, ada yang makin sesat, akal yang jadikan panutan tidak dapat memberi jawaban terhadap kejadian yang sangat menggelisahkan. Dalam menanggapi peristiwa alam, ini memang ada yang mengandalkan logikanya. Meskipun tidak sedikit yang kemudian merefleksikan bahwa di balik itu ada kekuasaan Allah. Kita ambil contoh misalnya Nabi Nuh dan putranya. Itu kan dua sosok yang satu merefleksikan peristiwa banjir itu bagian dari kekuasaan Allah. Sedangkan putranya, Kan'an, itu kan dia menggunakan logikanya. Aku akan naik ke gunung. Ya, itu kan logika dia. Ini refleksi saja bahwa dan Kan'an itu nama yang disebut di Quran tidak? Secara refleksi disebut nggak namanya? Tidak tuh? Hanya Ibnuhu gitu ya, anaknya gitu ya. Yang konon ahli tafsir itu ketika menyebut peristiwa satu kejadian, tapi tidak menyebut resun nama orangnya, itu mengandung makna bahwa peristiwa itu akan berulang terjadi. Misalnya ketika
Fir'aun itu kan nama gelar ya, bukan nama asli. Maka perilaku-perilaku orang seperti Fir'aun itu akan berulang. Nah, gitu. Sama dengan ketika terjadi peristiwa seperti Kan'an, anaknya Nabi Nuh, yang itu tidak disebut secara eksplisit namanya dalam Quran, tapi representasi dari orang yang menanggapi peristiwa bencana alam itu dengan logikanya. Nah, ke depan atau bahkan sekarang bahkan sampai yang akan datang itu selalu ada kelompok orang yang menanggapi bencana itu dengan logika keimanan seperti Nabi Nuh bahwa itu memang kekuasaan Allah. Tetapi juga banyak yang berpikir memiliki logika seperti Kan'an. Bahwa peristiwa itu dia bisa atasi dengan kemampuan akal, kemampuan logika. Logika air itu dia akan naik kalau ke atas sampai ke atas gunung, air nggak akan sampai ke atas gunung kan gitu ya. Ternyata airnya sampai ke atas. Ini kan logikanya. Ini sebenarnya kalau kita tarik benang merah, ada orang yang menanggapi bencana itu dengan logika keimanannya, bahwa di situ ada kekuasaan Allah yang bekerja di balik peristiwa itu. Tapi ada sekelompok orang yang menanggapi bencana itu mengandalkan logikanya, mengandalkan kemampuannya. Sekarang saja ini kan peristiwa pandemi ini. Ini kan banyak yang mungkin terlalu mengandalkan kemampuan vaksin, misalnya gitu ya, untuk bisa mengatasi. Ini perlu juga kita gabungkan antara refleksi ketuhanan bahwa di balik itu pasti ada kekuasaan Tuhan, itu harus disadarkan dulu, disadari juga. Bukan semata-mata bahwa eh, logika saja. Jadi agama itu menuntut untuk memadukan antara kemampuan logika. Jangan semata-mata di logika, tetapi kita harus melihat bahwa yang bekerja di balik teraturnya alam semesta ini adalah kekuasaan Allah. Nah, ini yang mungkin perlu bisa kita refleksikan. Jadi bahwa eh, selalu ada dua kelompok orang yang menanggapi bencana itu. Satu yang menganggapnya itu bagian dari kekuasaan Allah dengan logika keimanan dia, tetapi ada yang menanggapi dengan logika sekuler dia, logika keilmuan dia, bahwa seakan-akan itu bisa diatasi dengan ilmunya. Ayat 4 sampai dengan 5, Yaumaidin tuhaditsu akhbaruha bi anna rabbaka auhalaha. Yang beriman kepada yang gaib dan beriman kepada berita wahyu dapat menangkap isyarat bumi. Imannya makin kuat dan mendorong kerinduannya kepada perlindungan serta pertolongan Allah yang dijanjikan untuk mereka. Saya akan menggarisbawahi tentang isyarat bumi. Orang yang beriman kepada yang gaib dan beriman kepada berita wahyu dapat menangkap isyarat bumi. Semua yang terjadi di sekitar kita itu sebenarnya isyarat pelajaran bagi kita. Tetapi tidak semua orang bisa menangkap itu sebagai pelajaran. Ini yang penting ya. Jadi semua yang terjadi di sekitar kita itu pelajaran yang sangat berharga bagi manusia. Tapi tidak semua orang itu mampu menangkap pelajaran atau membiarkannya berlalu tanpa makna. Padahal semua peristiwa itu memiliki makna. Tidak ada peristiwa yang berlalu begitu saja tanpa makna. Ya, ini penting. Jadi isyarat itu bisa macam-macam. Baik isyarat yang terkait dengan konteks sosial maupun terkait konteks alam. Anda berjalan, dan menemukan sesuatu. Baik itu peristiwa sosial maupun peristiwa alam, itu isyarat. Isyarat sebagai bentuk pendidikan tertinggi bagi kita. Karena kita harus begini, Allah itu menggelar alam ini semuanya sebagai fakta edukatif. Sebagai fakta yang mendidik kita. Kita harus begitu. Jadi kalau tidak, kita nggak akan menemukan apa-apa dalam perjalanan kita. Kalau
Di perjalanan kita itu kita tidak bisa menangkap sesuatu sebagai bagian dari pendidikan untuk kita. Maka itu hanya berlalu tanpa makna. Maka semua peristiwa yang kita lalui hari itu, kamu harus bisa merefleksikan kira-kira Allah sudah mendidik apa hari ini. Misalnya pagi, kamu pagi, ya habis kajian kemana? Pergerakan kamu ini mungkin malam bisa kamu refleksikan, atau bisa kita refleksikan. Allah sudah mendidik apa hari ini untuk saya. Ini penting. Jadi supaya semua peristiwa yang terjadi di sekitar kita itu memiliki makna edukatif. Karena Allah itu zat yang maha pendidik. Kan? Robbi, tarbiyah. Ya kan? Robba yurobbi tarbiyah. Allah zat maha pendidik. Jadi yang tergelar di sekitar kita, baik yang jamati maupun yang yang berbentuk benda padat, alam padat maupun yang sosial, ya, itu semuanya mengandung fakta edukatif, mengandung nilai-nilai edukatif yang harus kita rasakan. Jadi, menangkap isyarat bumi ini bahasanya ini bagus ini. Beliau menggunakan isyarat bumi. Apa yang terjadi di sekitar kita, bahkan mungkin hanya sekedar rumput yang bergerak saja, itu bagi orang yang tajam keimanannya itu bisa menjadi isyarat pelajaran bagi seekor kupu-kupu, seekor nyamuk, itu semuanya menjadi tergelar. Ini kalau kita mau refleksikan ya itu justru luar biasanya kedahsyatan kemukjizatan Qurannya di situ itu. Karena ini saya mengulangi atau sedikit mengutip dari Gus Baha bahwa kalau mukjizatnya Nabi terdahulu itu kan bersifat hissi. Untuk membuktikan bahwa Allah itu maha kuasa, Nabi terdahulu itu membuat atau ditunjukkan dengan peristiwa yang khariqul ada. Tapi umatnya Nabi Muhammad untuk bisa mengenal Allah, itu tidak perlu ditunjukkan dengan peristiwa khariqul ada. Quran justru menunjukkan peristiwa-peristiwa harian itu bagian dari kemukjizatan Allah. Kalau mukjizat itu dipahami sebagai sesuatu yang tidak bisa dibuat selain Allah, unta yang keluar dari batu, terbelahnya lautan, tongkat berubah menjadi ular, itu kan tidak bisa dibuat selain Allah. Nyamuk itu apakah juga bisa dibuat selain Allah? Misalnya begitu ya. Jadi peristiwa harian yang kita lihat saja itu sudah cukup menjadi bukti kekuasaan Allah yang itu sudah mukjizat. Jadi Quran membimbing kita punya pikiran, punya pola pikir bahwa mukjizat terbesar itu bukan sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi justru yang di depan mata kita bagian dari kekuasaan Allah, mukjizatnya Quran di situ. Jadi Quran begitu mudah untuk mengenalkan ketuhanan sebenarnya lewat apa yang ada di sekitar kita. Semuanya bisa kita refleksikan sebagai pengenalan Allah terhadap manusia supaya dia bisa mengenal Tuhannya lebih baik. Jadi, saya membaca istilah isyarat bumi ini mendalam. Jadi beliau menurut bahasa yang beriman kepada yang gaib dan beriman kepada berita wahyu dapat menangkap isyarat bumi. Dapat menangkap isyarat bumi. Jadi sekitar kita ini isyarat pelajaran semuanya. Imannya makin kuat dan mendorong kerinduannya kepada perlindungan serta pertolongan Allah yang dijanjikan untuk mereka. Jadi semua yang terjadi itu mendorong keimanannya, menguatkan ketergantungannya dia kepada Allah, dan dia semata-mata akhirnya akan mengatakan seperti doa yang diucapkan oleh Nabi Musa itu. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal musyraka wa antal musta'anu wa la haula wa la quwwata illa billah. Itu kan doa Nabi Musa ketika di tepi laut. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal musta'an wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Jadi orang yang terbimbing keimanannya
pada yang gaib tadi, itu justru akan semakin menambah kepasrahannya kepada Tuhan karena dia bisa menangkap isyarat-isyarat bumi yang ada di sekitar dia. Nah, ini apa namanya poin penting yang bisa kita tangkap dari penjelasan beliau di surat Al-Zalzalah ayat 4 sampai 5. Belum selesai beliau menjelaskannya. Tapi rasanya kita sudah bisa menangkap poinnya ya. Saya kira itu nanti bisa kita teruskan lagi besok pagi. Penjelasan beliau masih di surat ini ayat 4 sampai dengan 5 dan seterusnya. Mungkin kita cukupkan dulu, kita akhiri dulu ya. Kita cukupkan kajian kita. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan sesuatu yang baru dari kajian. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada faedahnya, ada manfaatnya. Semua santri yang di luar juga tetap sehat, yang di sini juga tetap sehat. Mari kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.